Baik, materi kali ini adalah tentang layout, masih di pemrograman Android bersama saya. Saya mulai dengan bagian pendahuluan. Sudah diketahui sebelumnya ya bahwa unit dasar sebuah aplikasi Android itu berupa activity. Dan dalam sebuah aplikasi Android bisa terdapat beberapa activity, tergantung programmer maunya terdiri atas beberapa aktivitas. Apakah fungsi aktivitas? Di sini activity atau aktivitas berfungsi untuk menampilkan UI atau user interface yang di dalamnya terdapat beberapa widget. Misalnya desainer atau programmer menempatkan button, kemudian text view, kemudian widget edit text, dan lain-lain. Contoh kelas activity ini biasanya tersimpan dalam sebuah file .java. Sini saya tampilkan contoh aplikasi yang saya buat, di mana activity ini diturunkan dari kelas activity. Nama aktivitas saya atau activity saya adalah layout example activity. Nah, di dalamnya ketika activity ini di-create, maka yang dikerjakan adalah mendesain sesuai dengan desain saya pada file XML yang bernama main.xml, dimana sebelumnya saya rancang main.xml saya seperti ini. Terdapat linear layout, satu saja layoutnya, kemudian di dalamnya terdapat sebuah widget yaitu text view. Oke, setelah file XML ini dibuat, kemudian ketika saya jalankan aplikasi saya, maka activity saya akan menjalankan apa yang saya desain tadi di main.xml. Jadi demikian kerja dari activity. Setelah itu saya lanjutkan tentang view dan view group, karena ini ada hubungannya dengan layout yang nanti akan saya jelaskan. Oke, saya mulai dari view. Sebuah activity terdiri atas satu atau lebih view dan view group. Sekali lagi ini tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari programmer mau menempatkan berapa view, kemudian mau menempatkan berapa view group. Oke, kemudian yang tadi di dalam activity itu terdapat beberapa view atau view group. Setelah itu view itu sama dengan widget. Selama ini saya sudah membahas tentang widget button, kemudian widget text view, kemudian widget edit view. Nah, kata widget yang selama ini saya sebutkan itu bisa diganti dengan view, karena view itu adalah sama dengan widget. Sebuah view itu diturunkan dari kelas dasar yaitu android.view.view. Dan ini adalah sedikit pengetahuan tentang view atau widget. Oke, kemudian kita lanjut ke view group. Satu atau lebih view dapat dikumpulkan dalam sebuah view group. Oke, saya ulangi lagi. Kalau tadi sebuah aktivitas terdiri atas beberapa view atau view group. Kemudian di dalam view group itu terdapat beberapa view yang dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Oke, kemudian ternyata view group itu yang baru saya bahas sekarang itu sama dengan layout yang selama ini sudah saya yakin kalian familiar dengan istilah layout. Jadi view group ini sama dengan layout, dan layout ini contohnya adalah ada beberapa jenis. Ada linear layout, ada frame layout, kemudian relative layout, dan lain-lain. Kalau tadi view diturunkan dari kelas android.view.view, sekarang view group diturunkan dari kelas android.view.viewGroup. Kemudian atribut umum dari view dan view group yang bisa diatur, ini saya berikan beberapa yang general. Saya mulai dari layout width. Ini digunakan untuk mengatur lebar dari sebuah view atau view group. Kemudian height juga mengatur tinggi dari sebuah view atau view group. Margin top untuk mengatur space atau jarak jarak atas dari sebuah view atau view group. Kemudian margin bottom untuk mengatur
jarak yang ada di bawah sebuah view atau view group, kemudian jarak sebelah kiri margin left, jarak di sebelah kanan margin right. Kemudian layout gravity. Di sini gravity berfungsi untuk menentukan posisi atau alignment atau perataan dari sebuah view, apakah dia berada di tengah, di sebelah kiri, rata kanan, atau top, kemudian ada center, juga ada bottom. Kemudian weight. Nah, di sini biasanya digunakan untuk mengatur proporsi sebuah view dalam sebuah view group. Apakah sebuah view itu akan menempati sebanyak 20% dari area keseluruhan misalnya, kemudian atau 50% dari area keseluruhan, tanpa mengatur width dan height secara spesifik. Itu bisa diatur seperti dari width. Nah, kemudian berikutnya adalah layout X dan layout Y. Di sini spesial biasanya digunakan di layout absolute karena digunakan untuk menentukan koordinat X dan Y dari sebuah view atau view group secara manual. Jadi kita bisa setting koordinat X-nya dari sebuah view atau view group itu di koordinat berapa, kemudian Y-nya juga seperti itu. Nah, jenis-jenis layout yang akan saya bahas sekarang adalah terdapat 6 layout. Ada linear layout, kemudian absolute layout, tabel layout, relative layout, frame layout, dan yang terakhir yang akan saya bahas di materi kali ini adalah scroll view. Oke, sekarang saya berikan contoh langsung. Jadi di sini sudah saya siapkan sebuah aplikasi yang saya sebut dengan belajar layout. Jadi aktivitinya adalah belajar layout activity yang secara otomatis tadi sudah di-generate berupa sebuah file Java namanya belajar layout activity.java. Kemudian main XML-nya secara default sudah terdapat sebuah text view di sini. Oke, kita lihat ke main XML. Di text view ini, jadi ada untuk pengaturan width dan height, baik untuk linear layoutnya, kemudian linear layout untuk width dan height-nya di sini di set fill parent cara default. Kemudian untuk text view di sini width dan height-nya wrap content. Nah, apa beda antara fill parent dan wrap content? Kalau fill parent berarti widget ataupun layout tersebut akan memenuhi parentnya. Misalnya text view di sini saat ini sedang di set wrap content untuk width. Jadi kalau wrap content dia menyesuaikan tergantung dari lebar teksnya tersebut. Itu kalau saya atur wrap content. Kalau misalnya saya atur ke fill parent, misalnya saya ubah seperti ini, kemudian di save. Oke, ya bisa dilihat bahwa widget saya sekarang yaitu text view ini lebarnya sudah sesuai dengan lebar parentnya. Jadi menyesuaikan, ya parentnya adalah activity saya yang ini, jadi lebarnya adalah segini. Oke, demikian juga untuk linear layout. Kalau mau diubah wrap content kalau memang perlu gitu, kalau misalnya layoutnya ini berada dalam layout lain, bisa diubah wrap content maupun fill parent atau bahkan di set menjadi dengan ukuran sendiri, itu boleh. Oke, kemudian contohnya kalau saya ubah dengan ukuran sendiri, misalnya width dari text view ini saya ubah, kira-kira saya gunakan ukuran 100 dp. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa itu dp? Dp ini adalah ukuran panjang yang saya gunakan. Jadi selain dp di website developer.android.com di sini dijelaskan bahwa dimensi dari view ataupun view group atau pengukuran dari apapun objek yang mau diukur dalam Android itu bisa
terdiri atas DP, kemudian SP, PT, ini ukuran-ukuran yang ada dalam Android, PX, kemudian mm, milimeter, dan in. Oke, saya bahas yang paling banyak digunakan adalah DP, SP. Oke, DP ini adalah density independent pixel. Jadi kasarnya atau sederhananya rasio yang digunakan daripada kita menggunakan ukuran sebenarnya pixel, karena seandainya kita ubah orientasi dari layoutnya, misalnya dari vertikal ke horizontal, kita harus mengubah ukuran atau posisi dari masing-masing widget misalnya, ataupun dari layout. Nah, untuk memudahkan pengaturan, lebih baik kita gunakan DP, dan ini direkomendasi. Kemudian SP adalah scale independent pixel, biasanya digunakan untuk menentukan font size. Jadi ukuran dari fontnya itu biasanya dalam ukuran SP. Kemudian PT sendiri adalah points, jarang digunakan. Kemudian pixel boleh digunakan, tetapi dia sifatnya statis, dan ini tidak recommended. Oke, mm adalah dalam ukuran milimeter, kemudian untuk inch adalah in. Saya kembali lagi, jadi di sini untuk width saya lebih prefer menggunakan ukuran dalam DP. Saya atur menjadi 100 dp. Kita lihat perubahannya dalam graphical layout. Oke, jadi ini adalah ukuran 100 dp di activity saya. Bisa dilihat bahwa ukurannya mengikuti dari ukuran yang saya definisikan tadi. Misalnya diubah menjadi 150 dp misalnya. Oke. Ya, dia jadi lebih panjang ya. Ya, demikian sedikit atribut dari view dan view group atau widget dan layout. Yang saya tadi sudah atur adalah width dan height. Berikutnya oke, saya letakkan satu buah button di sini. Nah, sebelumnya apa yang membedakan linear layout dengan layout yang lain? Kalau linear layout, satu activity ini dianggap sebagai satu baris dan satu kolom. Jadi kalau kita tempatkan sebuah button, dia akan diletakkan berurutan. Kalau misalnya saya atur, oke, kembali lagi saya ke main, di sini tidak ada pengaturan, kita belum mengatur orientasi dari layout, apakah layout saya ini, linear layout saya ini adalah horizontal atau vertikal. Secara default, kalau kita tidak set, maka linear layout saya akan berorientasi horizontal. Jadi apapun yang saya letakkan akan diposisikan di sebelah kanan dari komponen sebelumnya. Kalau misalnya tempatnya penuh, maka dia turun ke bawah. Demikian. Bisa saya buktikan, misalnya saya letakkan sebuah tombol. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini default dari linear layout kita adalah horizontal. Jadi ketika saya letakkan komponen, karena ini adalah satu baris dan satu kolom, jadi dia diletakkan di sebelah kanan. Saya letakkan lagi misalnya, dia otomatis akan berada di sebelah kanan. Demikian. Nah, kemudian kalau misalnya saya set agar layout saya ini berorientasi vertikal, ini bisa dilakukan di jendela properties. Kemudian pilih orientation, misalnya saya pilih vertikal. Ya, secara otomatis dia pengaturan dari masing-masing komponennya adalah secara vertikal seperti ini. Oke, demikian tentang orientasi di linear layout. Selanjutnya saya akan masuk ke gravity dan weight, dan saya memerlukan sebuah edit. Saya letakkan di sini. Oke, ini komponen-komponen yang akan kita gunakan. Baik, saya set button saya, misalnya teksnya saya ubah menjadi oke. Kemudian gravity-nya kita ubah. Gravity-nya bisa diubah di properties. Di sini ada banyak top, bottom, left, right. Saya pilih right.
Oke, tombol saya ada di sana. Kemudian oke, kita pindah ke main.xml. Untuk button, saya ingin button saya memenuhi sebanyak 0,2 dari wilayah keseluruhan. Jadi layout ini adalah tanggap 1 dan 0,2 nya nanti dioccupy oleh button. Oke, kemudian untuk edit teksnya saya set 0,8 karena hanya 2 yang saya set, berarti sisanya adalah 0,8. Tadi sudah dipenuhi 0,2 dan satunya lagi adalah 0,8. Kita lihat perubahannya. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini adalah desain saya dengan sebuah text view, kemudian sebuah button dan sebuah edit text, di mana semuanya ini hanya berada dalam satu baris dan satu kolom dalam linear layout. Berikutnya adalah absolute layout. Pertama-tama kita hapus dulu. Oke, misalkan tanpa widget di dalamnya. Jadi dari linear layout ini kita ubah menjadi absolute layout. Bisa diklik kanan di sini, kemudian change layout ke absolute layout. Activity saya sekarang sudah berada dalam absolute layout. Di absolute layout ini saya harus mendefinisikan sendiri di mana saya meletakkan komponen-komponen, jadi tidak ada yang otomatis di sini. Misalkan saya letakkan tombol, misalnya saya mau meletakkan tombol saya di sebelah sini, ya otomatis bisa dilihat di main XML. Untuk X dan Y nya diatur karena saya letakkan di tempat yang spesifik tadi, ternyata di posisi 10 dan 411 dp untuk XY nya, jadi posisinya di sini. Ini sifatnya statis. Oke, kemudian misalnya saya letakkan sebuah button lagi, saya perbesar buttonnya. Ini semuanya kita lakukan manual, jadi tidak ada yang ukurannya berubah secara otomatis seperti yang tadi, termasuk juga width-nya. Kalau yang tadi di linear layout, untuk width dia sudah otomatis apakah wrap content atau fill parent seperti itu. Tapi kalau di sini button yang saya baru saja letakkan itu karena saya ubah sendiri, saya drag tadi, kemudian saya tentukan spesifik sekian gitu misalnya. Nah, ketika saya rubah, bisa dilihat di sini ada pop up message, X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian width-nya berapa, height-nya berapa. Oke. Ya, itu dia absolute layout. Demikian juga untuk komponen-komponen lain yang apabila mau diletakkan, ini untuk posisi X dan Y-nya semuanya dilakukan manual, jadi diukur, ditentukan manual menggunakan angka. Demikian absolute layout. Selanjutnya kita lanjut ke tabel layout. Oke, saya hapus dulu, dihapus dulu. Kita pindah ke tabel layout, change layout, dipilih tabel layout. Oke. Jadi secara keseluruhan di sini activity saya adalah berupa tabel layout. Kemudian di dalam tabel layout ini bagaimana kita menempatkan komponen-komponen. Nah, kalau tadi saya kembali lagi ke linear layout. Di linear layout, layout kita terdiri atas satu baris, satu kolom. Nah, kalau di sini di tabel layout kita bisa mendefinisikan mau terdiri atas berapa kolom, mau terdiri atas berapa baris, itu bisa didefinisikan sendiri. Tetapi basicnya kita harus menentukan tabel row atau barisnya.
bisa ketika saya ketika saya mau meletakkan komponen saya harus meletakkannya dalam tabel row. Jadi saya berikan tabel row dulu. Contohnya ini. Kemudian ini adalah row pertama saya. Di dalam row pertama saya akan meletakkan dua buah komponen. Oke, yang pertama yang mau saya letakkan adalah text view. Oke, kemudian komponen kedua adalah misalnya edit. Bisa dilihat di sini ya. Di dalam tabel layout, ini tabel layoutnya, saya meletakkan tabel row, di mana di dalam tabel row terdapat text view dan edit text, atau bisa juga dilihat di sebelah kanan di outline. Di dalam tabel layout saya terdapat sebuah row. Di dalam row saya meletakkan text view dan edit edit text. Nah, saya tidak mau widthnya untuk edit text saya wrap content, jadi saya atur sendiri, misalnya 250 dp ukuran yang saya pilih. Kita lihat perubahannya terlalu panjang, mungkin saya ubah ke 200. Oke. Ya. Kemudian berikutnya saya letakkan lagi row berikutnya di bawah row yang tadi. Jadi ini adalah row yang kedua. Di dalam row yang kedua saya letakkan lagi sama text view, kemudian edit text. Ya, di sebelah kanan bisa dilihat tabel row 1 dan tabel row 2. Di row 2 terdapat text 2 dan edit text 2. Ya, ketika saya letakkan komponen di sini sudah otomatis dia mengikuti apa yang ada di row kedua. Misalkan saya ubah untuk edit text, saya ubah menjadi 200 sama seperti yang ada di row pertama. Saya ubah menjadi 200 dp atau 150 biar terlihat perbedaannya. 150. Untuk di graphical layout tidak ada perubahan karena dia mengikuti yang atas. Jadi yang paling lebar yang diikuti adalah 200 dp. Oke, misalnya berikutnya di sini saya ubah menjadi nama, anggap kita membuat form password. Kemudian ini menjadi password. Oke, saya letakkan check box. Ya, otomatis dia akan saya letakkan di row ketiga dulu. Tabel row yang ketiga. Oke, checkboxnya ada di sini. Otomatis dia berada di sebelah kiri. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena checkbox ini adalah lebih panjang daripada nama dan password, maka yang berada di kolom kedua itu menjadi tergeser. Checkboxnya saya ubah menjadi remember password misalnya. Jadi lebih kecil lagi. Oke, kita ubah. Untuk remember passwordnya ini kita pindahkan ke kolom kedua. Jadi di kolom pertamanya saya letakkan text view. Nah, ini artinya kita harus manipulasi nih biar ukurannya sama seperti ini. Jadi kita siapkan text view dengan teks kosong. Width-nya akan tetap mengikuti yang terlebar tadi. Oke, saya mendapatkan form password saya seperti ini. Setelah itu saya tambahkan button. Maaf, saya lupa menambahkan row, tabel row. Oke, buttonnya saya letakkan di sebelah kiri saja biar ukurannya lebih kecil. Atau kalau misalnya di sebelah kanan biar lebih besar, saya harus meletakkan text view lagi ya, dengan teksnya kosong. Seperti itu. Ini dia pengaturan dari tabel layout. Berikutnya kita akan masuk ke relative layout. Oke, saya ulangi lagi, saya delete dulu, delete semuanya. Masih ada tabel row kedua. Kalau susah delete dari sini bisa. Ya, tabel layoutnya saya ganti ke layout relative layout.
Yang akan membedakan antara layout satu dengan layout yang lain adalah di relative layout, semua widget itu relatif atau tergantung dari widget-widget yang lain. Oke, di sini misalnya di relative layout ini saya meletakkan text view pertama kali. Bisa dilihat terdapat garis berwarna hijau yang ke arah atas dan ke arah kiri. Di sini artinya bahwa text view saya ini diratakan ke parent. Parentnya adalah activity yang tadi di relative layout. Saya tidak meletakkan apa-apa. Kemudian otomatis atau secara default kita lihat XML-nya. Oke, untuk parent left-nya ini diatur true, kemudian top-nya true, jadi kita bergantung dari parent. Setelah itu margin left dan topnya di sini otomatis 58 dan 72 karena tadi ketika mendesain saya stop di daerah sini. Kalau misalnya saya atur lebih ke atas, ya bisa dilihat di sana marginnya menjadi 50 dan 54. Kalau saya ubah lagi menjadi 34 dan 46. Demikian. Ini adalah widget saya yang pertama. Kemudian yang kedua saya akan meletakkan edit. Nah, bisa dilihat edit saya ini bergantung ke text view. Jadi below text view 1 bisa dilihat di sebelah kanan terdapat pop up berwarna kuning yang tulisannya align parent left. Jadi dia bergantung leftnya itu ke parent. Kalau saya ubah ke kanan dia bergantungnya ke text view 1. Jadi nanti perubahan text view 1 akan pengaruhi edit saya. Saya biarkan di sini. Jadi edit saya akan bergantung leftnya ke text view 1. Kemudian dia juga berada di bawah atau below text view 1. Kemudian dengan margin jarak terhadap text view dan editnya adalah 102 dp. Kalau saya angkat lagi jadi 62 dp. Ya, saya biarkan seperti itu. Kemudian di main edit text saya, width-nya saya ubah menjadi 100 dp. Ya, bisa dilihat ini adalah komponen saya sekarang. Berikutnya saya akan menambahkan button. Button saya akan berada di bawah edit text dan leftnya juga bergantung pada edit text 1. Tadi edit text 1 leftnya tergantung dari text view. Sekarang button saya leftnya tergantung dari edit text. Kalau satu bergerak, semua bergerak nanti. Oke. Kemudian saya tambahkan button lagi di sebelah kanan. Oke. Seperti ini. Oke, seandainya text view-nya saya atau edit misalnya. Saya ubah di sini, edit saya sekarang saya atur 250. Kita lihat perubahannya. Karena leftnya tidak berubah, maka button tidak akan berubah. Saya bawa ke atas. Yap, semuanya berubah ke atas dan kirinya juga berubah karena tadi posisi text view berubah. Jadi banyak yang harus diperhatikan kalau kita bekerja dengan relative layout, tetapi keuntungannya adalah perubahan satu objek akan pengaruhi objek yang lain kalau mereka saling bergantung. Jadi tidak usah kita definisikan satu-satu. Kalau kita bekerja di orientasi yang berbeda, misalnya user merubah orientasi view-nya dari vertikal menjadi horizontal misalnya, jadi hanya sekali saja kita melakukan perubahan maka yang lain akan berubah. Demikian di relative layout. Berikutnya kita akan lanjut ke frame layout. Oke, saya hilangkan dulu. Saya ubah layoutnya ke frame layout. Nah, di frame layout ini kita bekerja hanya dengan satu komponen saja. Jadi kalau seandainya saya meletakkan satu komponen, kemudian di dalam saya letakkan lagi komponen lain, maka terlihat
bahwa komponen 1 dan komponen 2 itu saling bertumpukan karena tempatnya hanya untuk satu komponen. Contoh misalnya ini, saya letakkan button dengan lebar sekian, kemudian saya letakkan checkbox. Tuh, terlihat bahwa checkbox saya berada di atas button. Jadi misalnya saya tambahkan lagi checkbox. Checkbox ini akan berada di atas checkbox yang tadi. Saya tambahkan radio button. Radio button akan berada di atas radio button yang tadi. Berapapun komponennya yang kita gunakan itu akan ditumpuk di atas komponen sebelumnya. Oke. Misalkan saja saya mau menggunakan absolute layout di sini sebagai parent. Absolute layout, kemudian di dalam absolute layout saya tempatkan frame layout. Saya letakkan di sini frame layout saya. Kemudian di dalam frame saya letakkan sebuah tombol. Oke, kemudian di atas tombol ini saya letakkan image misalnya. Oke, demikian. Jadi frame layout saya berada di dalam sebuah absolute layout, bisa dilihat di outline. Kemudian di dalam frame layout terdapat dua widget, yaitu button dan image view. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai frame layout. Kemudian kita akan lanjut berikutnya ke materi terakhir, yaitu scroll view. Oke, di scroll view nanti, jadi apabila sebuah tampilan aplikasi itu wilayahnya kurang tinggi, kita bisa menggunakan scroll view. Jadi nanti user apabila menggunakan aplikasi kita bisa scroll ke bawah atau ke atas. Kita tinggal ubah layoutnya ke scroll view. Scroll view ada di sini, jadi oke. Saya akan meletakkan komponen atau widget-widget saya dalam sebuah linear layout di dalam scroll view. Oke, jadi linear layoutnya adalah vertikal saja. Di dalam linear layout ini saya akan meletakkan beberapa buah tombol dan beberapa buah widget lain. Asal saja, hanya untuk memperlihatkan bagaimana scroll view bekerja. Bisa dilihat di sini. Di aplikasi saya ini ada scroll view sekarang. Jadi saya bisa menempatkan widget-widget lebih banyak di dalamnya. Oke, demikian materi layout yang bisa saya sampaikan. Untuk layout-layout lain silakan dipelajari sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya.